Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget ngejar hidup, tapi pas berhenti sebentar, malah nanya ke diri sendiri, sebenarnya aku lagi ngejar apa sih? Kita bangun pagi mikirin uang, siang mikirin target, malam mikirin masa depan. Scroll medsos, lihat orang lain pamer pencapaian, dan tanpa sadar, kita ikut ke bawah arus. Semua orang kayak lari, cepat, ambisius, takut ketinggalan. Tapi jarang banget yang berhenti dan nanya, arah larinya bener nggak? Karena lucunya, banyak orang yang berhasil dapet apa yang dia kejar, tapi tetap ngerasa kosong. Dan bisa jadi, bukan karena dia kurang usaha, tapi karena sejak awal, tujuannya keliru. Kalau kamu ngerasa hidup makin sibuk tapi hati makin sempit, atau ngerasa dunia makin penuh tapi jiwa makin capek, video ini penting banget buat kamu tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Tempat kita ngobrol santai, bukan buat sok suci, bukan buat ngehakimi, tapi buat sama-sama belajar melihat hidup dari sudut pandang yang lebih jernih. Di video ini, kita bakal bahas satu pesan besar dari Nabi Muhammad SAW tentang dunia. Pesan yang kelihatannya sederhana, tapi kalau benar-benar kita pahami, bisa ngerubah cara kita hidup, cara kita kerja, cara kita ngejar mimpi, bahkan cara kita memandang sukses. Santai aja, anggap ini obrolan malam teman ke teman. Sekarang kita mulai pelan-pelan. Pertama, kita perlu lurusin satu hal penting. Masalah terbesar manusia itu bukan kemiskinan. Dan masalah terbesarnya juga bukan kekayaan. Yang jadi masalah adalah ketika dunia naik pangkat dari sekadar alat, jadi tujuan hidup. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan sebuah pesan yang dalam banget maknanya. Beliau bersabda, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, tetapi aku takut dunia dibukakan lebar-lebar untuk kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 3158. Coba resapi sebentar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bilang, aku takut kalian miskin, tapi justru aku takut kalian kebanyakan dunia. Kenapa? Karena miskin itu bisa bikin orang sabar, tapi dunia yang berlimpah sering bikin manusia lupa diri. Masalah utama itu bukan punya dunia, tapi saat manusia berlomba-lomba mengejar dunia sampai binasa karenanya. Hari ini kita bisa lihat contohnya di mana-mana. Orang rela kerja tanpa batas, bukan lagi buat hidup, tapi hidupnya habis buat kerja. Orang rela nipu, sikut teman, rusak relasi, demi satu kata, sukses. Orang rela ninggalin sholat, ninggalin keluarga, ninggalin kesehatan mental, demi sesuatu yang katanya masa depan. Padahal, masa depan yang kayak gitu beneran layak diperjuangkan? Islam nggak pernah ngajarin kita buat benci dunia. Yang salah itu menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Dunia itu sarana, bukan tempat tujuan. Ibaratnya gini, dunia itu kayak kendaraan. Kamu pakai buat sampai ke tujuan. Tapi kalau kamu malah sibuk poles kendaraannya, sampai lupa mau kemana, ya kamu bakal muter-muter di tempat. Makanya Nabi SAW juga ngingetin, jangan sampai dunia jadi cita-cita terbesar atau jadi puncak dari ilmu kita. Artinya apa? Kalau semua yang kita pelajari, semua skill yang kita kejar, semua ambisi kita, ujung-ujungnya cuma buat dunia, itu tanda ada yang salah arah. Bukan berarti kamu nggak boleh punya mimpi, bukan berarti kamu harus miskin, bukan berarti kamu harus anti sukses. Tapi tanyakan ke diri sendiri, kalau dunia ini diambil, apakah aku masih punya pegangan? Karena orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan, hidupnya rapuh, senangnya rapuh, tenangnya rapuh. Sedikit gagal, langsung hancur. Sedikit ketinggalan, langsung minder. Sedikit kalah, langsung nyalahin takdir. Padahal orang yang paham dunia cuman sarana, dia kerja keras tapi hatinya tenang. Dia kejar target tapi nggak kehilangan arah. Dia sukses tapi nggak sombong. Dia gagal tapi nggak putus asa. Karena orientasinya bukan dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu banget, umatnya suatu hari nanti bakal hidup di zaman yang penuh kemudahan. Zaman di mana rezeki terbuka lebar. Zaman di mana dunia gampang digenggam. Dan justru itu yang paling berbahaya.
Karena dunia yang sedikit jarang bikin lalai. Tapi dunia yang banyak sering bikin lupa akhirat. Makanya pesan ini relevan banget buat kita hari ini. Zaman Gen Z, zaman flexing, zaman validasi. Zaman semua orang pengen kelihatan berhasil. Pertanyaannya sekarang, berhasil menurut siapa? Kalau standar sukses kita cuma harta, jabatan, dan pujian manusia, kita bakal capek seumur hidup. Karena dunia itu nggak pernah bilang cukup. Begitu dapat satu, pengen dua. Dapat dua, pengen lebih. Dan tanpa sadar, kita kejar dunia. Sampai dunia itu yang mengendalikan kita. Makanya Islam datang bukan buat mematikan ambisi, tapi buat ngarahin ambisi. Kerja? Iya. Berusaha? Wajib. Punya cita-cita? Silakan. Tapi jangan jadikan dunia sebagai tujuan tertinggi. Jadikan dia alat untuk mendekat kepada Allah. Kalau kamu kaya, kekayaanmu jadi jalan kebaikan. Kalau kamu punya ilmu, ilmumu jadi jalan manfaat. Kalau kamu punya pengaruh, pengaruhmu jadi jalan dakwah. Itu dunia yang sehat. Dunia yang ditaruh di tangan, bukan di hati. Dan di titik ini, aku mau bilang ke kamu yang lagi ngerasa capek ngejar hidup. Mungkin kamu bukan kurang kuat, tapi kamu terlalu sendirian. Kamu kejar dunia sendirian, tanpa melibatkan Allah di dalamnya. Dan sebelum lanjut lebih dalam, kalau sejauh ini kamu ngerasa relate, boleh banget klik like, subscribe, dan share video ini ke teman kamu yang lagi sama-sama capek ngejar hidup. Biar kita belajar bareng, nggak sendirian. Sekarang kita rangkum pelan-pelan. Dunia itu sementara. Kita cuma numpang lewat. Masalah bukan pada dunia, tapi pada hati yang terlalu bergantung. Pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nyelamatin. Supaya kita nggak jadi generasi yang kelihatannya berhasil, tapi gagal di hadapan Allah. Semoga setelah nonton video ini, kita tetap kerja keras, tetap punya mimpi, tapi hati kita lebih sadar arah. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga obrolan ini bermanfaat dan jadi pengingat buat kita semua. Kalau kamu pengen lanjut ke pembahasan yang masih nyambung, cek video selanjutnya di playlist channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.